Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mario Hartanto, guru SMA Negeri 1 Muara Telang yang merupakan mahasiswa PPG Universitas Muhammadiyah Metro. Hari ini saya akan melakukan PPL 2. Materinya adalah tentang makna keberlanjutan dalam sejarah. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Baik, Baik ya, alhamdulillah. Semoga kita selalu sehat ya. Dan bersemangat. Jangan lupa menerapkan protokol kesehatan dimanapun kita berada ya. Suara Bapak terdengar jelas? Jelas, Pak. Jelas. Oke. Bapak harapkan semua menghidupkan kamera. Jangan ada yang mematikan kamera. Ya, sebelum kita mulai pelajaran, tolong Sartin, ketua kelas, untuk memimpin teman-temannya berdoa. Silakan. Mari teman-teman, sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Pak coba absen. Tolong dibuat absensi melalui aplikasi WA ya. Apakah kalian masih ingat pelajaran minggu kemarin, yaitu tentang perubahan, makna perubahan dalam keberlanjutan? Coba, ada yang masih ingat tidak apa itu perubahan? Saya, Pak. Siapa itu? Sakira? Ya, Pak. silakan. Perubahan adalah keadaan yang berubah, di mana keadaan yang sekarang tidak sama dengan keadaan yang akan datang. Oke, bagus. Siapa yang satu lagi tadi? Ada lagi? Pak, Ya, Agung. Silakan. segala aspek kehidupan yang terus bergerak seiring dengan perjalanan kehidupan manusia. Perubahan adalah sesuatu yang terus bergerak ya. Ya, seperti itu Agung. Oke. Ya, motivasi kita hari ini, perubahan hanya dapat dilakukan oleh orang yang tangguh dan kuat. Orang lemah sulit untuk melakukan perubahan. Kalau minggu kemarin kita belajar tentang perubahan, minggu ini merupakan lanjutan dari materi minggu kemarin, masih di dalam bab yang sama, bab tentang perubahan dan keberlanjutan dalam sejarah. Tujuannya, peserta didik mampu menjelaskan makna keberlanjutan dalam sejarah melalui pengamatan, membaca teks, video, dan eksplorasi internet. Yang kedua, peserta didik mampu mengaitkan beberapa peristiwa sejarah yang mengalami keberlanjutan. Yang ketiga, peserta didik mampu menerapkan konsep perubahan dan keberlanjutan dalam mengkaji peristiwa sejarah setelah mengamati, mengidentifikasi, membaca teks, tanya jawab, melihat tayangan YouTube secara mandiri dengan teliti dan berliterasi. Ini tujuan pembelajaran kita, ya. Di materi kita, makna keberlanjutan dalam sejarah. Sebelum kita bicara lebih lanjut, kemarin Bapak sudah mengirimkan 3 buah video. Apakah sudah kalian tonton?
Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah ya? Oke, kalau sudah. Nah, Bapak tayangan sebuah gambar. Dari gambar ini, apa yang ada di pikiran Anda? Silahkan. Siapa itu? Febri. Budi Utomo. Kamu nama apa? Nama orang atau nama organisasi? Organisasi. Nama organisasi. Oke, itu benar. Gambar yang kedua. Ali, coba Ali. Dari gambar itu apa yang ada di pikiranmu? Teks Sumpah Pemuda, Pak. Teks Sumpah Pemuda. Oke. Gambar apa ini? Ada yang bisa? Silakan. Bacaan teks proklamasi. Coba Satin. Pembaca teks proklamasi. Oleh siapa itu? Siapa yang bacanya? Insinyur Soekarno. Insinyur Soekarno. Oke. Dari ketiga gambar ini, adakah hubungannya? Ada, Pak. Ada, Pak. Ada, Pak. Ada. Ada. Ada, Pak. Apa? Apa hubungannya? Siapa yang bisa? Saya, Pak. Komang Hilda, ya silakan. Dirinya Budi Utomo dan ikrar sumpah jiwa penting masa di mana semangat kesatuan dan nasionalisme serta kesadaran untuk memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, rangkaian peristiwa ini merupakan suatu peristiwa yang berkelanjutan. Ya, sesuai dengan materi kita, berkelanjutan. Perbedaan dari perubahan dan keberlanjutan. Kalau perubahan, ini materi kita minggu kemarin, adalah suatu keadaan yang berubah. Sedangkan keberlanjutan, materi kita minggu ini, adalah keadaan yang terjadi karena adanya hubungan dengan keadaan lain. Ini perlu kalian ketahui. Jelas ya suara Bapak ya? Jelas, Pak. Halo. Jelas. Ada yang ditanyakan? Siap, tidak. Tidak. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kita langsung menuju LKPD. LKPD itu sudah Bapak kirim ke grup WA, silakan dilihat. Kalian kerjakan LKPD. Bapak beri waktu berapa menit kira-kira? Ada 3 soal. Ya, Bapak beri waktu 15 menit ya untuk mengerjakannya. Sekaligus nanti kalian buat kesimpulan dari jawaban kalian dalam LKPD tersebut. Oke, silakan. Bapak beri waktu 15 menit. Boleh mematikan kamera? Silakan. Dimulai dari sekarang. LKPD nomor 1. Itu ada gambar handphone. Siapa yang bisa menjawabnya? Apa B? Dari. B. Sama-sama alat komunikasi, tapi beda generasi, beda merek, dan beda teknologi. Oke. Coba yang lain jawabannya. Saya, Pak. Nia Agustin. B. Dari handphone berkembang menjadi smartphone, sedangkan yang A cuma bentuk handphone yang berubah, tapi teknologinya sama. Jadi jawabannya apa? A atau B? Yang berkelanjutan? Ada yang jawab A? Tidak ada, Pak. Nggak ada, Pak. Tidak ada. B semua ya? Ya, Pak. Ya, oke. Ya, jadi benar kata si... Nah, lupa Bapak namanya tadi. Si Nia ya? Benar kata si Nia tadi. Kalau A itu HP-nya sama, mereknya sama, teknologinya sama, benar. Jadi dia hanya mengalami perubahan saja, perubahan bentuk. Sedangkan kalau yang B itu dari ponsel berubah menjadi smartphone. Kita lanjutkan yang nomor 2. Berikan contoh peristiwa yang terjadi di dalam kehidupanmu yang menunjukkan suatu proses keberlanjutan. Ada yang mau mempresentasikan tulisan kalian? Iya, siapa itu? Namanya ntar Bapak nggak kelihatan.
Citra. Oke, Citra, silakan. Perkembangan manusia dari kecil, dewasa, hingga menjadi tua. Contoh peristiwa yang terjadi dalam kehidupanmu yang menunjukkan suatu proses keberlanjutan. Oke. Ada yang lain atau yang mau menambahkan? Pak. Saya Pak. Saya Pak. Komang Hilda. Ya. Aku. Nanti Angel. Komang Hilda dulu. Sekolah dari TK, Ya, silakan. SD, SMP, SMA, hingga kuliah. Kalau Angel? Alat komunikasi dari SMS, BBM, WA, sekarang Telegram. Oke. Bagus jawabannya. Intinya perubahan di dalam diri kita itu selalu berkelanjutan ya. Baik itu di lingkungan pendidikan, komunikasi, perbuatan dan sebagainya. Kita mengalami perubahan dan terus berlangsung. Oke. Yang nomor 3. Silakan yang mau nomor 3. Junifa. Pemilihan umum atau disebut juga pemilu tahun 1955, 1971, 1982, 1987, 1992, 1997, 1999, 2004, 2009, 2014, 2019. Pemilu ya. Iya Pak. Oke. Bagus sekali. Ya, terima kasih. Ya, Sartin. Adanya demokrasi liberal, demokrasi terpimpin, dan demokrasi Pancasila. Kesimpulan RKPD. Saya Pak. Coba siapa itu? Komang Yuni ya. Kesimpulannya yaitu perubahan akan selalu terjadi dalam waktu yang lama. Bidang apa? Dalam berbagai bidang, Pak. Perubahan akan selalu terjadi di berbagai bidang. Itu benar kamu ya. Bagus sekali jawabannya. Kita langsung saja tarik kesimpulan. Ada yang bisa menarik kesimpulan dari pelajaran hari ini? Saya Pak. Yang bisa Bapak kasih pulsa. Saya Pak. Sakira cepat sekali. Ya, Sakira. Ya Pak. Kesimpulannya, Ya. keberlanjutan rangkaian peristiwa yang terjadi pada masa lalu yang berkaitan dengan masa sekarang dan dengan masa yang akan datang. Saya ulang lagi. Keberlanjutan adalah rangkaian peristiwa Yang terjadi masa pada lalu masa lalu. yang berkaitan dengan masa sekarang dan masa Ya. yang akan datang. Oke, cukup bagus. Keren. Makasih. Seperti Bapak kirim pulsanya ya. Alhamdulillah. Makasih Pak. 15.000, 1.000 aja ya. 1.000 aja ya. Ya, Pak. Kurangnya 1.000. Oke. Sebelum Bapak tutup pelajaran, coba ada yang bisa menjawab ini? Rangkaian peristiwa yang saling berkaitan dan berlangsung lama. Rangkaian peristiwa yang saling berkaitan antara masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Oke. Bagus. Berarti kalian bisa. Rangkaian peristiwa ya, intinya adalah keberlanjutan itu adalah rangkaian peristiwa. Berarti tidak hanya satu, melibatkan banyak peristiwa ya. Oke. Bagus. Terima kasih jawabannya. Siapa pelaku utama dalam perubahan? Pelaku utama perubahan dan keberlanjutan dalam sejarah? Pelaku utama perubahan dan keberlanjutan dalam sejarah adalah manusia, Pak. Manusia. Di sini ada yang mau ditanyakan lagi? Ya, ada yang mau ditanyakan? Siap tidak, Pak? Tidak ada? Tidak, Pak. Kalau tidak ada, minggu depan kita akan memulai bab baru. Ya, bab ini Bapak anggap selesai. Bapak anggap mengerti. Kalau kalian tidak ada yang bertanya, yang keluar nanti kita ada hukuman. Minggu depan kita belajar materi tentang asal usul nenek moyang. Silakan nanti kalian pelajari sendiri. Untuk PR nanti saya kirim melalui WA habis pelajaran ini. Kita doa.
Mari teman-teman sebelum pulang Baiklah teman-teman, sebelum menutup pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Selesai. Alhamdulillah. Terima kasih semuanya. Sama-sama Pak. Ya. Terima kasih kerjasamanya. Ya, Pak. Berjumpa lagi kita minggu depan. Saya Ri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.